Dan janganlah pula kita menganggap bahwasanya orang yang bahagia dalam pernikahan itu pasti dia adalah orang yang pasti solih, dan orang yang tidak bahagia dalam pernikahan itu pasti tidak solih. Tidak gitu juga. Banyak orang yang bermaksiat bahagia kok dalam pernikahan. Ya kan? Dia membiarkan istrinya membuka aurat, mungkin dia biarkan istrinya main dengan laki-laki, ciuman dengan laki-laki disaksikan ribuan orang, dan dia tetap bisa tersenyum karena mungkin Allah sudah mencabut rasa cemburu dalam hatinya. Walaupun mereka bermaksiat, mereka tetap dalam kondisi puas, mereka dalam kondisi senang gitu, kepuasan dan kesenangan yang mereka dapatkan walaupun mereka bermaksiat. Ya, karena tidak setiap orang yang bermaksiat itu tidak mendapatkan kepuasan dan kesenangan di dalam pernikahan. Ada di antara orang yang bermaksiat itu mereka mendapatkan kepuasan dan kesenangan dalam pernikahan karena mereka tidak peduli dengan aturan Allah dan syariat Allah. Ya sudahlah, pokoknya menjalani hidup aja. Pokoknya kita tentang yang penting gak usah bertengkar. Mau kamu ngapain ya silahkan. Kamu suami juga, kamu mau jajan silahkan asal saya tidak tahu. Kan banyak kaidahnya begitu. Banyak perempuan-perempuan hari ini sebagai istri sah gitu, suka berkomentar, kamu kalau pengen zina di luar silahkan, mau jajan di luar silahkan. Yang penting saya tidak tahu. Yang penting jangan punya itu simpenan. Sampai ada yang semacam itu. Mereka puas atau enggak puas? Puas. Mereka dalam kondisi senang. Karena sesungguhnya itulah kesenangan dan kepuasan. Bahwasanya ada orang yang bermaksiat, mereka juga mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Tapi ada juga orang solih yang mereka tidak mendapatkan ketenangan dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena itu ujian Allah bagi untuk mereka. Gitu. Dan sesungguhnya ini ujian yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi ujian itu Allah kirimkan kepada kita dalam pernikahan. Bisa jadi karena memang ada kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dari Allah kirimkan orang itu untuk betul-betul menguji kehidupan kita. Supaya kita mendapatkan benturan demi benturan untuk merontokkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di waktu dulu. Supaya setiap harinya ketika kita bersabar pada setiap ujian bernama keluarga, lalu nanti kita menghadap kepada Allah dalam kondisi dosa-dosa kita sudah terkurangi dengan banyak sekali oleh ujian yang kita dapatkan bersama dengan pasangan terdekat dengan kita. Ingat, pasangan yang terdekat dengan kita adalah orang yang paling besar kemungkinan prosentasenya untuk melukai kita. Karena kebersamaan yang melekat antara kita dengan mereka, yang menjadikan mereka itu paling berpotensi untuk melukai kita. Tapi bisa jadi itu terjadi karena mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Makanya Allah menyampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, surat Syura 30. Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu terjadi atas ulah kedua tanganmu sendiri, sehingga kalian diuji oleh Allah dengan ujian itu. Sehingga kita mendapati bahwasanya ada orang yang taat kadang diuji oleh Allah dengan ujian bernama keluarga. Ada orang yang tidak taat tapi mereka itu mendapatkan kepuasan dan mendapatkan kesenangan. Ada orang yang taat tetap diuji oleh Allah karena kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan ketika Allah memberikan kepada mereka ujian itu sebenarnya pun sama. Allah ingin supaya dosa-dosa mereka terkurangi dengan ujian demi ujian yang mereka dapatkan bernama dengan keluarga. Dan itulah caranya Allah untuk menyeleksi setiap hati manusia.